Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Ada banyak jenis instrumen investasi, salah satunya adalah obligasi. Obligasi juga merupakan salah satu cara bagi kita untuk turut berinvestasi pada negara. Selain memperoleh keuntungan finansial, teman-teman pun akan merasa bangga karena turut berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan obligasi? Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe channel Halo Edukasi ya. Berdasarkan definisinya, obligasi merupakan surat pernyataan utang atau bentuk penyertaan atas utang. Artinya, penerbit obligasi ingin berutang kepada pemegang obligasi. Dalam hal ini, pemerintah atau perusahaan dapat berperan sebagai penerbit obligasi, sementara masyarakat merupakan pemegang obligasi. Sebagai sebuah surat utang, obligasi memuat berbagai informasi penting seperti jatuh tempo pembayaran utang. Waktu yang tertera menunjukkan kapan uang investor atau nilai pinjaman pokok akan dikembalikan secara utuh. Adapun waktu jatuh tempo sangatlah beragam, yaitu antara 1 hingga 10 tahun. Lantas, bagaimana investor memperoleh keuntungan? Dalam rangka menarik minat para investor, pihak penerbit obligasi akan memberikan kupon. Bentuk keuntungan ini berasal dari sejumlah persentase nominal investasi. Konsep ini mirip dengan pembagian dividen bagi investor pasar modal, yaitu dalam persentase tertentu tetapi dalam waktu yang lebih terjadwal atau lebih tetap. Penjelasan terkait jenis dan cara kerja obligasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, obligasi berdasarkan imbal hasil. Prinsip pembagian imbal hasil berguna untuk menyesuaikan prinsip investasi atau kepribadian para investor. Berdasarkan imbal hasilnya, obligasi terbagi menjadi obligasi konvensional dan obligasi syariah. Obligasi konvensional dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman dengan perolehan keuntungan investor melalui bunga dalam jangka waktu tertentu. Contoh produk obligasi konvensional adalah ORI, yaitu Obligasi Retail Indonesia dan SBR atau Saving Bond Retail. Obligasi syariah diluncurkan untuk memperoleh pinjaman dengan perolehan keuntungan investor berupa uang sewa atau ujrah dalam presentasi tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Obligasi syariah cocok bagi investor yang ingin bebas dari prinsip riba. Dalam pelaksanaannya, aturan obligasi syariah telah diawasi sepenuhnya oleh Dewan Pengawas Syariah di bawah Majelis Ulama Indonesia. Contoh produk obligasi syariah yaitu SR atau suku retail. Yang kedua, obligasi berdasarkan pihak penerbit. Pihak penerbit obligasi yang diakui terbagi menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan atau corporate bonds, pemerintah pusat atau government bonds, dan pemerintah daerah atau municipal bonds. Corporate bonds merupakan obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN. Obligasi ini diperjualbelikan secara retail di pasar sekunder. Government bonds merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat di mana mencakup ORI, SBR, suku retail, dan suku tabungan. Municipal bonds merupakan obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pendanaan proyek pembangunan demi kepentingan publik. Di Indonesia, penerbitan municipal bonds memerlukan prosedur panjang seperti persetujuan DPRD, peninjauan proyek yang visible, dan lain-lainnya. Hal ini menjadi pertimbangan tersendiri sehingga masih belum banyak pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi untuk pendanaan proyek. Yang ketiga, obligasi berdasarkan nominal. Pengelompokan obligasi berdasarkan nominal terbagi menjadi 2, yaitu obligasi konvensional dan obligasi retail. Obligasi konvensional merupakan surat utang dengan jumlah nominal yang tergolong tinggi hingga mencapai sekitar 1 miliar rupiah per slotnya. Pada obligasi konvensional, terdapat kewajiban untuk pembayaran bunga kepada pemegang obligasi secara berkala serta pembayaran pinjaman pokok secara tepat waktu. Sementara obligasi retail merupakan surat utang dengan jumlah nominal yang tergolong rendah. Contohnya adalah hanya 1 juta rupiah per slotnya. Jangka waktu obligasi retail adalah jangka menengah dan jangka panjang di mana dapat dipindah tangankan. Obligasi retail diterbitkan dalam bentuk ORI atau Obligasi Retail Indonesia yang ditawarkan di pasar perdana melalui mitra distribusi. Yang keempat, obligasi berdasarkan pembayaran bunga.
Pembagian obligasi berdasarkan pembayaran bunga bertujuan untuk penyesuaian strategi atau target keuntungan investor. Hal ini terdiri atas 3 jenis obligasi, yaitu zero coupon bond, obligasi fixed coupon, obligasi floating coupon. Obligasi fixed coupon adalah kupon tetap menerapkan pembayaran tingkat suku bunga dengan presentasi yang tetap. Skema pembayaran pun dilakukan secara berkala hingga waktu jatuh tempo. Obligasi floating coupon atau kupon mengambang menawarkan pembayaran tingkat suku bunga dengan presentasi yang tidak tetap atau berubah-ubah. Perubahan ini mengacu pada indeks pasar uang terbaru. Namun, para calon investor tidak perlu khawatir karena obligasi ini tetap memiliki batas bawah atau minimal atas besar kupon yang berlaku hingga tanggal jatuh tempo. Obligasi zero coupon tidak menerapkan pembayaran lewat bunga maupun kupon. Artinya, keuntungan investor diperoleh dari selisih harga jual diskonto dan harga beli yang tertera di awal kepemilikan. Karakteristik obligasi ini ialah waktu jatuh tempo yang beragam, mulai dari yang sangat pendek yaitu di bawah 1 tahun hingga panjang yaitu di atas 10 tahun. Nah teman-teman, itulah pengertian dan jenis dari obligasi. Apakah teman-teman tertarik untuk mulai investasi dengan obligasi? Bila teman-teman memiliki pengalaman investasi obligasi, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.